Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Livia Channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru SD 2021, kompetensi teknis dengan kunci jawaban dan pembahasannya untuk persiapan seleksi tahap 3. Langsung saja kita ke nomor 1. Menjelang akhir tahun, beberapa pusat perbelanjaan mulai bersaing dalam menarik perhatian pembeli. Berbagai cara dilakukan untuk menarik para pembeli. Salah satu di antaranya yaitu dengan memberikan diskon pada produk-produk yang dijual. Makna kata diskon dalam paragraf tersebut adalah A. Harga cuma-cuma, B. Harga terjangkau, C. Potongan harga, D. Harga murah. Pembahasannya, diskon adalah potongan harga yang diberikan kepada pembeli saat melakukan pembelian barang atau jasa. Jadi kunci jawabannya adalah C, potongan harga. Nomor 2, tahapan daur hidup kupu-kupu yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman adalah A, telur, B, larva, C, pupa, D, imago. Pembahasannya, ulat atau larva ya, merugikan petani, merusak tanaman. Kupu-kupu menguntungkan petani dalam hal membantu penyerbukan tanaman. Jadi kunci jawabannya adalah B, larva atau ulat. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Belalang, daur hidup belalang ya. Hewan yang mengalami metamorfosis seperti gambar tersebut adalah ini termasuk metamorfosis tidak sempurna. A. Lalat, B. Nyamuk, C. Capung, D. Kupu-kupu. Baik, pembahasannya adalah metamorfosis sempurna yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat, dan katak. Metamorfosis tak sempurna. Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur, nimfa, imago, dewasa. Contohnya kepik dan belalang capung, kutu daun, jangkrik, belalang, belalang sembah, kecoak, rayap, kutu rambut. Jadi kunci jawabannya adalah C, capung. Nomor 4, meningkatkan jumlah permintaan kayu menyebabkan penebangan hutan tidak terkendali. Hal itu mengakibatkan A. Mudah terjadi banjir, B. Tanah longsor di hilir, C. Erosi di muara sungai, D. Pengendapan tanah di hulu. Pembahasannya, akibat dari penebangan liar, ya, pohon secara liar, contohnya nyatanya ialah banjir dan tanah longsor, akibat penebangan hutan secara liar. Selain membawa dampak negatif untuk lingkungan, penebangan liar juga menghilangkan produk hutan, misalnya hasil getah atau buah pohon, dan lain sebagainya, yang merugikan ekonomi warga di sekitar hutan tersebut. Kunci jawabannya adalah A. Mudah terjadi banjir. Nomor 5, manfaat pembuatan terasering di daerah perbukitan bertujuan untuk A. Memperluas lahan, B. Mengurangi abrasi, C. Membatasi lahan pertanian, D. Mencegah terjadinya erosi. Pembahasannya, tujuan terasering yaitu mengurangi kecepatan aliran permukaan sehingga daya kikis terhadap tanah ya, dan erosi diperkecil. 3. Memperbesar peresapan air ke dalam tanah. 4. Mengendalikan kecepatan arah aliran permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah secara aman. Kunci jawabannya adalah D. Mencegah terjadinya erosi. Nomor 6. Contoh kegiatan yang menunjukkan ya, gaya dapat mengubah bentuk benda adalah A. Wasit menangkap bola, B. Membuat patung dari batu, C. Mendorong mobil mogok, D. Mengangkat meja. Baik, pembahasannya adalah ini termasuk pengaruh gaya. 1. Gaya bisa menggerakkan benda diam. Gaya dorong membuat mobil yang semula diam menjadi bergerak. 2.
Gaya menghentikan benda bergerak. Gaya yang diberikan dari kaki kepada pedal rem akan membuat sebuah benda yang sebelumnya bergerak menjadi berhenti. 3. Gaya mengubah kecepatan benda. Ketika mengendarai mobil, injakan kaki kepada pedal gas akan memberikan gaya kepada gerakan roda di bawah. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Memberikan gaya berupa memutar setir mobil ke kanan yang membuat mobil tersebut akan berbelok ke arah kanan. 5. Gaya mengubah bentuk benda. Tidak sengaja bagian bumper belakang mobilmu menabrak tempat sampah di pinggir jalan sehingga rusak. Jadi dari sini pembahasannya kunci jawaban adalah B, yaitu kok B sih? Oh benar sekali, membuat patung dari batu ya, mohon maaf. Membuat patung dari batu. Jadi batu yang berupa kotak misalnya atau segitiga diubah menjadi patung. Jadi mengubah bentuk batu segitiga atau kotak menjadi patung yang indah. Lanjut kita ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut ya. Fungsi bagian tubuh yang ditunjukkan oleh nomor 5. Oke. A. Memecah protein susu. B. Mengemulsikan lemak. C. Menyerap sari-sari makanan. D. Membunuh kuman penyakit. Dan di sini jawabannya adalah nomor 5 adalah hati. Proses pembentukan emulsi lemak dalam cairan senyawa tersebut berupa garam asam yang dihasilkan oleh hati. Enzim renin adalah untuk mencerna protein khususnya yang ada dalam susu, dihasilkan lambung. Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi di sini adalah organ-organ dan fungsinya ya. Kunci jawabannya adalah B, yaitu mengemulsikan lemak hati. Kira yang ini ya, ternyata yang ini hati. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini ya, nyamuk ini kayaknya. Hewan yang memiliki daur hidup sama seperti gambar di atas adalah ini termasuk sempurna atau tidak metamorfosinya. Kita lihat A, kupu-kupu, kecoa dan jangkrik. B, jangkrik, kecoa dan belalang. C, lalat, kupu-kupu dan lebah. D, tawon, katak dan capung. Oke, kita lihat jawabannya di sini. Pembahasannya metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama sekali berbeda. Biasanya bentuk hewan yang dimulai dari fase telur, larva, pupa ya, atau kepompong, lalu menjadi dewasa. Telur, larva, pupa, dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat. Nah, selain nyamuk, ini ada kupu-kupu, lebah, lalat. Perubahan yang dialami hewan tidak terlalu mencolok, perbedaannya pada berbagai fase perkembangan disebut metamorfosis tak sempurna. Daur hidup metamorfosis tak sempurna adalah telur, nimfa, imago atau langsung dewasa. Contohnya kepik, jangkrik, dan belalang capung, kutu daun, jangkrik lagi ya, belalang, belalang sembah, kecoa, rayap, dan kutu rambut. Jadi di sini kunci jawabannya adalah C, lalat, kupu-kupu, dan lebah. Nomor selanjutnya, nomor 9. Sudah beberapa sore Wati datang ke rumahku. Sore ini ia datang juga. Alasannya ingin mengerjakan PR bersama. Namun sebenarnya Wati hanya ingin meminjam bukuku. Kemudian menyalin PR yang aku kerjakan. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan bukuku. Karena Wati jadi malas belajar. Namun Wati selalu memaksa. Saat di sekolah, Wati selalu mengatakan ia mengerjakan PR sendiri. Bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik adalah A. Pada waktu Wati berbohong mengatakan selalu mengerjakan PR. B. Saat Wati selalu memaksa meminjam tugas-tugas sekolah. C. Ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati. D. Saat Wati malas belajar dan mengerjakan PR ya. Pembahasannya di sini bagian cerita. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita. Orientasi terdiri dari pengenalan tokoh, latar tempat, latar waktu, dan deskripsi awal mula konflik. Komplikasi ada konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Dalam teks biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Resolusi atau penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sebelumnya terjadi di bagian komplikasi.
Koda adalah nilai moral yang diungkapkan pengarang dalam cerita atau perubahan sikap yang diharapkan pada akhir cerita. Penyebab konflik dari cerita di atas adalah pertikaian, perbedaan pendapat antar tokoh, adanya perbuatan tokoh yang membuahkan konflik. Hal ini terjadi bila tokoh melakukan suatu hal tersebut yang mengakibatkan konflik, adanya perubahan sikap tokoh. Jadi di sini kunci jawabannya adalah C, yaitu ketika Wati sih, saya ya tidak mau meminjamkan buku pada Wati. Lanjut kita ke nomor 10. Manfaat pelestarian tumbuhan bakau ya di pasir Mendit Kulon Progo adalah A. Bertambahnya jenis hewan liar, B. Menyejukkan udara, C. Mencegah terjadinya abrasi, D. Meningkatkan populasi ikan. Pembahasannya, Rani. Manfaat tanaman mangrove ini ya. 1. Menahan abrasi pantai. 2. Menahan intrusi peresapan air laut ke daratan. 3. Penahan badai dan angin ke daratan. 4. Menghambat pencemaran pantai. Dan 5. Menurunkan kadar karbon dioksida. Jadi jawabannya adalah C. Mencegah terjadinya abrasi. Nomor 11. Perhatikan paragraf berikut ini. Keamanan bagi pengguna jalan harus diperhatikan, mengingat makin maraknya aksi-aksi pembegalan yang terjadi. Kita dapat mengurangi aksi-aksi tersebut dengan beberapa upaya. Salah satunya dengan membangun pos polisi di daerah-daerah rawan. Selain itu, pengendara disarankan waspada saat melintasi daerah yang sunyi. Teks di atas termasuk jenis paragraf: A. Narasi, B. Persuasi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Pembahasannya di sini adalah pada teks menunjukkan ajakan narasi, ya, urutan peristiwa, persuasi berisi ajakan atau himbauan. Jadi di sini ada 2. Deskripsi mendeskripsikan keadaan dengan panca indera. Argumentasi ini ya, argumen atau pendapat yang disertai data penguat. Ini argumen ya. Nah, klik bawah. Oke, jadi kunci jawabannya di sini adalah E, yaitu kok E sih? D maksudnya ya, argumentasi. Mohon maaf, ini E, ini harusnya D. Argumentasi. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Apabila seorang mengendarai mobil melihat ke arah spion yang bisa melihat kendaraan di belakangnya, dikarenakan kaca spion bersifat A. Maya tegak diperkecil, B. Nyata tegak diperkecil, C. Nyata terbalik diperbesar, D. Nyata terbalik diperkecil. Pembahasannya, kaca spion menggunakan cermin cembung karena bersifat maya, tegak diperkecil. Karena hasil bayangannya diperkecil daripada benda aslinya, maka kaca spion dapat menjangkau wilayah pandang yang lebih luas. Jadi jawabannya adalah A. Maya tegak diperkecil. Nomor 13. Tahapan daur pada kupu-kupu. 1. Telur, 2. Kupu-kupu muda, 3. Kupu-kupu dewasa, 4. Larva, 5. Kepompong. Susunlah menjadi tahapan yang benar ya, metamorfosis sempurna kupu-kupu. Oke, kita langsung lihat jawabannya atau pembahasannya ya. Jadi pembahasannya dari kupu-kupu dewasa, telur, kemudian ulat, jadi kepompong, kemudian membuka menjadi kupu-kupu kecil, kemudian kupu-kupu dewasa. Jadi jawabannya adalah C. 3, 1, 4, 5, dan kupu-kupu muda yaitu 2. Oke. Lanjut kita ke nomor 14. Apa yang dilakukan guru jika peserta didik sudah di remedial namun tetap tak bisa tuntas KKM? A. Selesai pembelajaran memberikan angket ke siswa. B. Melakukan observasi kelas. C. Melakukan wawancara dan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya. D. Melanjutkan pembelajaran berikutnya. Pembahasannya di sini adalah peran guru saat peserta didik tetap gagal meskipun telah dilakukan remedial adalah menggali informasi penyebab kesulitan siswa lebih mendalam.
Cara paling baik adalah wawancara secara langsung. Kita tanyai ya, apa masalahnya, apa kesulitannya, apa penyebabnya, atau apa yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa belajar dengan baik. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lakukan wawancara dan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya. Oke, lanjut kita ke nomor 15. Seorang guru akan memberikan materi kepada anak yang mengalami disgrafia. Maka cara yang benar adalah A. Memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. B. Membuat diskusi kelas sehingga siswa bisa mengutarakan pendapat. C. Memberikan video visual dan siswa mendengarnya. D. Melakukan latihan membaca secara rutin. Pembahasannya, disleksia bisa diartikan sebagai kesulitan membaca secara teknis atau kesulitan akan kata yang diucapkan dan sulitnya mengubah kata menjadi huruf. Disgrafia, kesulitan menulis baik berupa rangkai huruf dalam kata atau membuat kalimat lengkap. Sulia, kondisi di mana seseorang anak memiliki kesulitan memecahkan soal matematika dan mengalami kesulitan menangkap konsep-konsep matematika dasar. Auditory atau visual processing disorder, sebuah gangguan sensorik yang mempengaruhi kemampuan anak untuk memahami bahasa tertulis atau lisan. Non-verbal learning disability, kondisi ini merujuk pada ketidakmampuan anak untuk menggunakan aspek intuitif, pengaturan, visual, dan pengolahan fungsi saat belajar. Jadi jawabannya adalah A, yaitu memberikan teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat latihan soal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.